Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ummahat, Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dengan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Doktor Abdul Rahim. Dan sebagaimana mau'id bahwasanya hari ini kita akan manfaatkan untuk membahas dari soal-soal evaluasi yang kedua, yaitu pelajaran yang ke-6 sampai dengan 10 kemarin yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu sebelumnya. Baik, insya Allah kita akan bahas setiap nomor pada soal tersebut. Kita mulai dari nomor yang pertama. Di situ soalnya adalah ukhti al-faraq ilal madrasati. Saudariku ... ke sekolah. Untuk pilihannya semuanya dengan dhahaba, yaitu telah pergi. Perbedaannya dari setiap pilihan adalah domir yang tersambung. Ya, kita tahu ketika kita membicarakan ukhti, saudariku, berarti posisi ukhti adalah sebagai orang yang kita bicarakan atau kata ganti yang ketiga. Dan di situ ukhti bentuknya adalah mufrad mu'anats. Sehingga kata ganti yang tepat adalah hiya. Sehingga penting bagi kita melihat fiil apa yang tepat ketika disambungkan dengan hiya. Ya, sudah Anda jelaskan bahwasanya ketika ada sebuah fiil madhi kemudian di situ ada domir hiya, maka bentuknya adalah dengan ditambahkan ta'us sakinah, ya, ta'ut ta'nis sakinah. Sehingga kita lihat untuk pilihan yang tepat adalah kata dhahabat. Ya, dhahabat. Karena kata dhahabat di situ adalah ada fi'il madhi dhahaba plus hiya. Ya, jelas ya pilihannya yang kedua. Soal yang kedua, di situ soalnya adalah adzunnu anna al-faraq ma jaa. Saya mengira anna bahwasanya ... majaa, dia tidak datang. Perhatikan di situ ada pilihan, ya, al-mudaris, al-mudarisa yang pertama, al-mudarisu, kemudian al-mudarisi dan at-talibu. Kita tahu bahwasanya anna merupakan saudarinya inna, sehingga memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadikan isimnya menjadi nasab atau berharokat fathah. Ya, maka kita lihat di situ yang berisi titik-titik adalah setelah kata anna, sehingga penting bagi kita di dalam menjawab melihat kata mana yang berharokat fathah. Ya, di dalam pilihan yang berharokat fathah adalah pilihan yang pertama, yaitu kata al-mudarisa. Ya, maka jawaban yang tepat adalah adzunnu annal mudarisa ma jaa. Ya, jelas ya? Soal ketiga, fi hadzal fasli al-faraq talibah. Di kelas ini ... seorang siswi. Ya, untuk soal yang ketiga ini terkait dengan bilangan. Ya, sehingga penting bagi kita mengingat kembali bagaimana kaidah bilangan untuk 13 sampai dengan 19. Ya, untuk bilangan 13 sampai dengan 19 kita tahu bahwasanya di situ ada dua bagian bilangan. Ya, kemarin sudah Ana ringkaskan, silakan untuk dihafal. Ya, tapi di sini akan Ana lebih rincikan lagi. Jadi kalau kita menghitung benda yang muzakkar, maka untuk
bilangan bagian yang pertama harus bentuknya muannats. Ya, yang diakhiri dengan ta marbutoh. Dan untuk bagian yang kedua yaitu asyara. Tapi jika benda yang kita hitung adalah benda yang muannats, maka untuk bagian bilangan yang pertama adalah yang mudzakkar. Jadi yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Dan bagian yang kedua adalah yang asyrota. Ya, yang muannats. Jadi yang sesuai dengan benda yang kita hitung. Ya. Dan di sini untuk nomor yang ketiga, benda yang kita hitung adalah talibah, yaitu siswi, termasuk kategori muannats. Maka kita harus menggunakan bilangan yang bagian pertama adalah yang bukan diakhiri dengan ta marbutoh, dan bagian yang kedua harus yang dengan asyrota. Kita lihat ya, di antara pilihannya yang pertama adalah khamsata asyara. Ya, maka di sini tidak tepat ya. Kemudian yang kedua arba'ata asyrota. Ya, di sini juga tidak tepat karena bilangan yang pertama dengan menggunakan ta marbutoh. Kemudian yang ketiga salasa asyara. Ya, di sini juga tidak tepat karena untuk bagian yang kedua dengan asyara. Yang keempat sab'a asyrota. Ya, ini baru yang tepat, yaitu untuk yang ketiga jawabannya adalah sab'a asyrota. Soal keempat. Di situ tertulis Maryamu ... Ya, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan khobar yang sesuai. Ya, sehingga penting bagi kita melihat kembali Maryam termasuk kategori isim apa. Ya. Di situ kita tahu bahwasanya Maryam merupakan isim mufrad muannats. Sehingga khobarnya pun harus sesuai. Baik, kita langsung masuk ke pilihannya. Yang pertama adalah kata jaw'a. Jaw'a memiliki arti lapar dan dia digunakan untuk isim mufrad muannats. Ya. Kemudian yang kedua jaw'anu. Ini juga memiliki arti lapar tapi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Kemudian yang ketiga pilihannya ghadbanu. Ini artinya marah dan digunakan juga untuk isim mufrad mudzakkar. Kemudian jia'un. Ini juga artinya adalah lapar tapi digunakan untuk jamak mudzakkar maupun muannats. Ya, sehingga untuk pilihan yang tepat adalah kata jaw'a. Ya, karena jaw'a itu adalah sifat lapar ya yang digunakan untuk isim mufrad muannats. Kita ke nomor yang kelima, di situ titik-titik ya yasiru. Ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan kata perintah hati. Ya, hati artinya adalah ambilkanlah. Ya, jadi kita penting untuk murojaah kembali dari pelajaran yang keenam ya, dari latihan soal yang ke-17. Ya, di situ lengkap ya bagaimana penggunaan kata hati. Ya. Apabila yang diajak bicara adalah satu orang dan dia termasuk isim mudzakkar atau laki-laki, maka dengan menggunakan hati. Ya. Jadi tanpa ya. Hati. Kemudian isim setelahnya adalah sebagai objek ya. Kemudian kalau yang diajak bicara adalah isim mufrad muannats maka menggunakan hati. Jadi setelah kata ta ada ya-nya. Ya. Kemudian kalau yang diajak bicara adalah jamak mudzakkar maka dengan hatu. Ya. Tapi kalau yang diajak bicara adalah isim jamak muannats maka menggunakan hatina. Ya. Jadi kita lihat siapa yang diajak bicara. Ya, di situ adalah yasir mufrad mudzakkar. Maka untuk pilihan yang tepat adalah hati al-khubza. Ya, yang kedua. Ya. Kemudian yang keenam di sini soalnya adalah
mata titik-titik min Makkata ya akhwati. Ya, kapan titik-titik dari Mekah wahai saudari-saudariku. Ya, di sini soal yang keenam terkait dengan penggunaan fi'il madi. Ya, ketika bersambung dengan domir. Ya, kita lihat di situ siapa yang diajak bicara, yaitu akhwati, merupakan jamak mu'annats dan sebagai orang yang kita ajak bicara atau orang yang kedua. Ya, kita tahu ketika ada jamak yang mu'annas kemudian kita ajak bicara, maka untuk fi'il madinya harus disambungkan dengan kata tunna. Maka kita lihat mana pilihannya yang ada, fi'il madi dan kata tunnanya. Ya, maka di situ untuk pilihannya adalah yang pertama roja'at, roja'tum, roja'tunna, roja'u. Ya, pilihan yang tepat adalah roja'tunna. Ya. Kapan kalian pulang dari Mekah wahai akhwati? Ya. Saya akan dibuka kembali bukunya, insyaallah sudah ada ya, tinggal di murojaah ulang. Nomor yang ketujuh, ya di situ soalnya kanal waziru firiyadi qabla titik-titik. Ya. Bapak Menteri di Riyadh qabla sebelum ya titik-titik. Ya, di sini adalah kita harus tahu penggunaan atau apabila ada sebuah isim yang terletak qabla harus diharokati apa. Itu yang pertama. Kemudian juga kita harus paham karena di sini di antara pilihan gandanya merupakan bilangan antara 3 sampai dengan 10, maka penting bagi kita mengingat kembali kaidah bilangan tersebut. Iya, ana sampaikan dulu bahwasanya untuk isim yang setelah atau yang terletak setelah qabla itu harus majrur atau berharokat kasroh. Ya, sebagai mudhofun ilaihi. Karena qabla selain sebagai dhorof juga sebagai mudhof. Jelas ya, jadi isim yang terletak setelah qabla harus majrur atau berharokat kasroh. Kemudian untuk bilangan ya 3 sampai dengan 10 apabila benda yang dihitung adalah benda yang muzakkar, maka untuk bilangannya harus mu'anas yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya. Tapi apabila benda yang dihitung adalah yang termasuk kategori mu'anas, maka untuk bilangannya harus bentuknya mudzakkar yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Kita lihat kembali ya dari pilihannya, dan perlu diingat juga bahwasanya untuk bilangan 3 sampai dengan 10 untuk benda yang dihitung harus diubah menjadi jamak. Ya. Harus diubah menjadi jamak. Ya, kita lihat. Di situ pilihan yang pertama adalah salasi syuhur. Ya. Syuhur merupakan jamak dari syahr, bulan. Salasi muzakkar sehingga tidak tepat. Ya, karena harus berkebalikan antara benda yang dihitung dan bilangannya. Kemudian pilihan yang kedua arba'ati ayyamin. Ya. Ayyam merupakan jamak dari yaum, mudzakkar. Terus kemudian bilangannya di situ diakhiri dengan ta marbutoh, arba'ati. Ya, sudah tepat. Ini betul. Ya. Secara kaidah sudah betul. Kemudian yang ketiga pilihannya khamsata ayyamin. Ya, ini secara kaidah betul, tapi harokat khamsah di situ dengan fathah. Ya, padahal tadi dijelaskan bahwasanya apabila ada isim yang terletak setelah qabla itu harus majrur atau berharokat kasroh. Ya, sehingga tidak tepat untuk yang ketiga. Yang keempat, sab'ati sanawatin. Ya, sanawat merupakan jamak dari sana, tahun, dan termasuk isim mu'anas. Dan situ bilangannya adalah dengan diakhiri dengan ta marbutoh. Maka tidak tepat. Ya, karena harus berkebalikan. Ya, sehingga pilihan yang
yang paling tepat adalah yang kedua, yaitu yang arba'ati ayyamin. Ya, jelas ya. Kemudian nomor berikutnya ke-8, soalnya adalah man dzalikal waladu titik-titik al-ahmar. Siapa anak laki-laki itu titik-titik al-ahmar, merah. Ya, di sini terkait dengan pembahasan dzu. Ya. Dan dzu sendiri kemarin sudah disampaikan pada materinya, yaitu apabila sebuah isim terletak setelah kata dzu maka harus majrur atau berharokat kasroh. Ya. Dan apabila isim yang sebelum kata dzu merupakan isim yang ma'rifah, maka setelahnya juga harus ma'rifah. Ya. Jadi misalkan sebelum kata dzu ada alif lamnya, maka setelah dzu juga harus ada alif lamnya. Dan apabila sebelum dzu adalah nakiroh, maka setelahnya juga harus isim nakiroh. Ya, jelas ya. Dari kaidah tersebut, kalau kita masukkan dzu di situ, ya di sini juga perlu dipahami lagi bahwasanya dzu untuk isim mufrad muzakkar. Ya. Berarti kita lihat kata al-waladu, ya, termasuk apa? Ya, termasuk di situ adalah isim mufrad muzakkar, sehingga tetap menggunakan dzu. Lalu bagaimana kalau mu'anas? Ya, maka kalau isim mu'anas dengan menggunakan dzatu. Sama. Tadi ya, apabila sebelum kata dzatu merupakan isim ma'rifah, ada alif lamnya, maka setelahnya juga harus ada alif lamnya. Begitu kaidahnya. Baik. Kembali, ya kita lihat ketika kita masukkan dzu di situ, maka sebelum dzu ada kata al-waladu dan ada alif lamnya dan merupakan isim yang ma'rifah. Ya, maka setelah dzu pun harus ada alif lamnya atau harus isim yang ma'rifah. Maka untuk jawaban yang tepat adalah jawaban yang ketiga, yaitu dzul qamisi. Ya. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Ya, jelas ya. Baik, kemudian nomor berikutnya yang ke-9, indi daftarun dzu. Ya, ini masih penggunaan dzu. Tadi sudah Anda jelaskan bahwasanya apabila sebelum dzu merupakan isim yang nakiroh, setelahnya juga harus nakiroh. Tapi kalau sebelum dzu adalah isim ma'rifah, maka setelahnya harus ma'rifah. Ya, di sini kata daftarun merupakan isim nakiroh, maka setelah dzu juga harus isim yang nakiroh. Kita lihat di antara pilihannya, yang pertama adalah ghilafil jamil. Ya. Maka di sini sudah tepat untuk ghilafnya muannas, tapi untuk sifatnya tidak tepat. Karena sifatnya di situ ada alif lamnya. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ghilafin ahmar. Ya, di sini juga tidak tepat. Loh, kok tidak tepat? Ya, karena ahmar di situ harokatnya adalah ahmarin. Ya, tidak tepat. Karena kita tahu bahasanya ketika ada sifat, ya, warna wazannya af'alu, maka untuk keadaan jarnya, majrurnya itu harus dengan fathah. Ya, kita tahu di situ ahmar sebagai sifat untuk ghilaf. Dan ghilaf merupakan isim yang majrur, yang berharokat kasroh karena terletak setelah kata dzu. Maka ahmar pun harus mengikuti seharusnya, yaitu dalam keadaan majrur. Perbedaannya, majrurnya untuk sifat yang berwazan af'alu dan termasuk isim yang tidak boleh ditanbin, jarnya itu dengan fathah. Ya, semuanya seperti itu. Kecuali kalau isim tersebut ada alif lamnya, maka boleh dengan kasroh jarnya. Ya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ghilafin jamilin. Ya. Nah, ini sudah tepat ya. Pas. Ghilafin jamilin. Ya, jamilin di situ pas mengikuti kata ghilaf. Kemudian yang keempat, al-ghilaf al-ahmar. Ini tidak tepat karena di situ ma'rifah, sedangkan kata sebelum itu adalah nakiroh. Yang tepat maka untuk
nomor yang ke 9 ini adalah gilafin jamilin.